Amin. Haleluya. Coba lihat teman kiri kanan bilang, kawan itu kok kan. Jangan terlalu tegang. Amin. Hari ini ada banyak orang seperti Rahab. Hari ini Papua juga seperti Rahab, terbelenggu, terikat. Ada tembok yang besar yang mengurungi kehidupan Rahab, sehingga hidupnya hanya ada dalam persundalan. Ketika Yeriko diruntuhkan oleh puji-pujian yang dipimpin oleh generasi Yosua, pada saat itulah Rahab keluar dari keterikatan, dari dosa. Dia masuk ke dalam bangsa Israel. Hari ini ada 2 poin penting yang saya mau sampaikan bagi Gamki dan bagi lapas perempuan di tempat ini. Gamki harus seperti Yosua. Kemanapun Anda pergi, Anda meruntuhkan tembok-tembok itu, menghancurkan tembok-tembok keterikatan itu, membawa setiap orang yang terbelenggu mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Gamki tidak boleh bertindak dalam politik. Gamki adalah lembaga gereja. Gamki lembaga yang logonya itu ada salib, artinya Anda tidak boleh berpolitik, tetapi Anda harus menggaungkan Injil kekuatan Allah untuk membebaskan setiap orang yang terikat di atas tanah ini. Amin. Oleh sebab itu ada 3 prinsip penting yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama adalah Anda menjadi pribadi yang harus menguatkan hati, meneguhkan hatimu, dan bertindak hati-hati. Ada banyak pemimpin di atas tanah ini, tetapi mereka tidak bertindak hati-hati. Mereka bertindak semau mereka, sehingga mereka tidak bisa mengubah nasib negeri ini seperti yang Yosua melakukan. Mereka tidak bisa mengalami perjumpaan dengan seseorang yang bernama Rahab, tidak bisa merebut dia dari keterikatan. Orang Papua banyak yang terikat, narkoba, ganja, HIV/AIDS. Ada banyak keterikatan di atas tanah ini, dan itu adalah PR bagi Gamki untuk keluar pergi membebaskan mereka. Dengan cara apa? Hatimu serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum ini. Yosua bertindak hati-hati. Ketika dia melangkah ke Yeriko, dia dengar apa kata Tuhan. Kau mau jadi pemimpin, kalau kau tidak dengar apa kata Tuhan, say dari kota ini, say dari tanah ini. Ini tempatnya Tuhan. Ini tempat di mana orang-orang yang harus dipimpin oleh Tuhan. Kami selalu khotbah di pasar dan bilang begini. Terjadi pergantian pemain di atas tanah ini. Pemimpin tidak takut akan Tuhan, dia mati. Mati dengan obat kuat, mati dengan HIV, mati dengan ini, dengan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Saya selalu menyampaikan ini berulang kali. Kalau itu ada pemimpin di tempat ini, Anda harus belajar untuk berpaut pada Tuhan. Yosua, Allah berpesan dengan khusus, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati artinya Anda waspada dengan semua hal. Ada banyak orang yang tidak hati-hati, mereka berakhir tragis. Ada jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Kau pilih salah, kau akan hancur. Oleh sebab itu hari ini Anda harus bertindak hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-8 dia berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau sudah bertindak hati-hati, hal yang kedua bahwa Anda harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu bukan kau baca, tetapi engkau melakukan firman itu siang dan malam. Waktu Anda keluar Anda lakukan firman Tuhan, waktu Anda kembali Anda lakukan firman Tuhan. Apa saja yang Anda kerjakan Anda lakukan firman Tuhan. Apa yang firman perintahkan harus Anda lakukan. Maka Anda akan bertindak hati-hati. Lalu Anda akan menangkan segala pertempuran di atas dunia ini. Dan banyak pemimpin gagal dalam melakukan firman Tuhan, sehingga Allah ganti. Kau tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan ganti. Amin. Bilang sebelah kawan, kau mau diganti. Bilang kawan, kau mau diganti. Kalau tidak mau diganti, ikut kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Orang-orang Kristen lupa memperkatakan firman Tuhan setiap waktu. Yang mereka ingat itu main medsos lah, buka WA lah, cari inilah, cari itu, gambar-gambar orang lah, ipar yang bicara jadi siram jalan terus lah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupakan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dia berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kau tidak katakan firman Tuhan dalam hidupmu,
maka tidak ada terang dalam hidupmu. Sebagai seorang pemimpin, sebagai sebuah organisasi, harus Anda katakan firman Tuhan. Jangan pakai alma mater biru tetapi Anda tidak katakan firman Tuhan. Jangan pakai label salib tapi Anda tidak katakan firman Tuhan. Yang setiap hari Anda katakan politik dan politik. Banyak orang Papua mati karena politik. Waktu Anda katakan firman Tuhan, ada kehidupan. Dan di atas tanah ini Anda tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan otus atau politik, tetapi firman Tuhan dapat menyelesaikan semua persoalan masalah di atas tanah ini. Oleh sebab itu katakan firman Tuhan setiap waktu. Amin. Katakan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 berkata, berbahagia orang yang melakukan siang dan malam, perjalanannya akan berhasil. Amin. Kalau itu tidak berhasil, apa kata firman Tuhan hari ini? Kalau kau tidak melakukan firman Tuhan, sudah pasti kau akan gagal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga dalam ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kau. Jangan tawar hati, jangan kecut. Itu orang kecut yang tidak punya Tuhan. Ke-12 pengintai pertama, mereka dalam ketakutan mereka, dalam tawar hati mereka, menyebabkan 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Kalau hari ini banyak pemimpin tawar hati, kecut, mereka tidak berlangkah bersama dengan Tuhan, mereka akan melihat bahwa tanah ini kembali berjalan di padang gurun. Ada banyak orang mati. Dan saudara, hari ini ada di tempat ini, kita semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nasibmu ditentukan hari ini ketika Anda memilih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang-orang yang saya berjumpa mengalami sebuah kehancuran dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya ketika mereka melangkah keluar menjadi pemimpin yang kecut, tawar hati, menyelesaikan persoalan masalah dengan logika dan pikiran mereka. Di dunia ini tidak bisa kau pakai kau punya kepintaran. Mau gelar sampai tinggi-tinggi pun tidak bisa. Ke-11 murid itu hanya nelayan, orang-orang biasa tanpa gelar, tetapi mereka akan dunia. 1 Korintus pasal 1, apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmah. Amin. Anda akan dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu melekat dalam hidupmu. Anda akan tidak tawar hati.